Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel UJM Argowisata. Nah, ya sahabat tani, sekarang kita lagi mau pruning, mau duren musangking. Nah, ini udah kita pruning sama Mang Gato. Nah, tapi kita liatin dulu nih, lagi dibersihin dulu. Ini habis pruningannya. Ayo kita masuk, kita liatin. Nah, sahabat tani, kalau pruning itu jadi kita buangin yang enggak yang dahan-dahannya yang kurang bagus. Nah, ini udah kita pruningin, ini udah ganteng banget. Nah, udah kelihatan kan. Jadi kalau duren musangking itu harus kena sinar matahari ya. Jadi gak boleh ini ketutup dalamannya. Jadi harus benar-benar cerah. Nah, ini udah kita pruning semua. Ini lagi dibuang-buangin sama Mang Gato. Jadi kelihatan ininya, dahan-dahannya. Ini kan besar begini nih, bagus-bagus dahannya sahabatan ini. Nah, atas juga. Nah, ini waktu itu kita mau dibikin duren pendek nih. Jadi biar pendek, kita atas sudah kita potong. Ya, kita potong atasnya. Jadi ke bawah kita besar-besar jadinya. Tapi yang ini ada dahan yang ke atas, nah kita buat naik ke atas juga nih. Tapi yang ke bawahnya udah besar-besar nih. Nah, habis pruning kita bersihin tuh, bersihin. Jadi kalau gak bersih dahannya bawahnya banyak hama lah ya, banyak hama. Nah, yuk kita ini yang udah kita pruning, ayo ke sini lagi. Nah, ini ada bawor sama udah kita pruning juga nih. Nah, kita kerja dari pagi nih, alhamdulillah udah berapa pohon kita pruning semua. Nah, ini bawor nih. Nah, ini tadi kita pruning dikit-dikit. Nah, harus begini kalau duren bawor itu harus masuk matahari biar kelihatan. Ini kalau udah begini, kalau dia misalnya keluar bunga udah kuat ya. Nih udah kuat nih. Ini udah besar-besar, udah kuat. Nah, ini di Brokvilla ini ada berapa pohon tuh? Ada 70 pohon ada di sini. Nah, 73. Nah, ada 73 pohon nih dari sini di Brokvilla itu. Alhamdulillah ada 3 varietas di sini, ada musangking, ada bawor, ada dur hitam. Gitu. Jadi kita satu blok dicampurin ditanam di sini. Ini udah kita pruning nih. Yang belum, ayo kita lihat yang belum. Ini udah kita pruning juga nih. Ayo yang belum kita ke belakang. Nah, sambil kita ngecek-ngecek. Nih, makanya kita ajakin Pak Ustadz Arifin biar didoain, biar cepet berbuah nih kena Pak Ustadz nih. Nah, ini jauh-jauh dari mana Pak Ustadz nih? Dari Citayam. Nah, dari Citayam sengaja mau lihat duren UJM Argowisata. Kita belajar teman-teman. Kalau ada teman-teman mau belajar di UJM Argowisata, Pak Uban mempersilahkan. Sama saya juga belajar. Nah, kita lihat sama-sama kita belajar. Jadi petani itu ada yang pintar Pak Ustadz, semua belajar semua. Semua belajar. Nah, kalau yang ini udah kita pruning tuh, ini masih banyak. Tugasnya Mang Gato ngebuangin. Nah, ini terubusnya bagus Pak Ustadz. Tuh lihat deh. Ini banget terubusnya. Ininya kalau kalau duren sehat ini besar-besar Ustadz. Nih. Ininya. Daunnya besar-besar. Itu sampai mengkilat nih. Cabanya nih bersih, mengkilat Pak Ustadz. Tapi sama Mang Gato tiap minggu dilulur. Dia lulur pakai semprotan maksudnya. Tiap minggu disemprot sama dia, makanya hasilnya bagus. Ini udah sama, ayo sengaja kita lihat Ustadz. Ini udah di pruning juga dalamannya. Harus disangkal begini. Nah, ini terlalu berat Ustadz. Itunya kan tadinya terlalu bukan terlalu panjang, jadi terlalu dahannya terlalu banyak tuh itunya tuh terlalu bagus lah, jadi terlalu berat, makanya di ini Ustadz. Sekarang udah terlalu subur. Sekarang udah dibuang-buang, udah enteng. Nih semua udah kita pruning Ustadz nih. Udah. Misalnya nggak di tanggal begini Pak Uban, di bawah. Sekarang sih udah mulai bisa tadi. Coba kita buka. Ya, tadi terlalu tadi terlalu subur banget. Oh, sekarang udah kuat. Kalau tadi sampai nempel ke bawah. Terlalu berat banyak daunnya. Ya. Panjang-panjang. Nah, ini buat buah udah siap Ustadz. Kalau gitu. sini nggak ada buahnya. Di sini ada juga, cuma biasanya kalau lebih bagus yang di sini tadi, yang kuat. Tapi suka ada juga di batang sini. Ayo kita lihat yang lainnya, yang belum di pruning Ustadz. Yang blok sini udah kita semua, udah pruning semua sampai bawah tadi. Sebelah sana belum. Nih blok pila. Nah, sebetulnya kita ada pila di sini, Ustadz. Teman-teman yang nanti ingin belajar tentang durian. Ingin main lah, kalau belajar belum ini kita belum berpengalaman, sharing. Ya. Kalau sharing mau lihat keadaannya, apa hasilnya, pohonnya kayak gimana gitu boleh. Sambil main-main. Nah, nginap kita ada villa kalau mau nginap. Pak Uban menyediakan villa untuk teman-teman sahabat tani yang ingin belajar, ingin sharing lah gitu. Ayo eta cang aja kita lihat yang belum ini sama udah pruning juga Pak Ustadz.
Nah ini sahabat tani, ini belum kita pruning nih sahabat tani. Ini 3 bulan yang lalu Pak Ustadz udah kita pruning nih, tapi sekarang udah ini lagi apa namanya pohon daunnya udah bagus lagi. Tinggal Jadi kita buang. Pruning harus ini ada waktu gitu nggak Pak Uban? Ini waktu kita kemarin 3 bulan Pak Ustadz, udah kita buang-buangin nih. Kemarin di sini banyak, ininya dahannya udah kita buangin. Ini tinggal disortir lagi Ustadz. Jadi yang benar-benar kurang ini kita buangin. Kurang optimal. Ya, jadi gini, kalau durian itu kan berbuah itu di sini Ustadz nih. Kalau kayak gini nih terlalu ke bawah kita buangin Ustadz. Oh, itu, jadi kita dipilihin lagi Ustadz. Maaf. Nah, jadi ini buang Ustadz. Ini buang lagi. Jadi apa namanya? Yang nggak produktif kita buang. Jadi biar nutrisinya masuk ke sini semua Ustadz. Jadi pruning nggak harus sekali ya, bisa berkali-kali. Iya, kalau pruning itu per 2 bulan, per 3 bulan lah. Per 2 bulan harus dicek. Gitu dicek. Jadi kalau misalnya udah rimbun lagi ya kita buang lagi. Ini kayak ini kita buang Tad, kita potong nih. Habis potongin. Nah, gitu kan kita potong langsung naik Ustadz nih. Nah, jadi udah cukup ini aja yang berininya. Ini kalau buahnya kan tadi di sini Tad nih. Iya. Biar kuat. Ini udah kuat tuh Tad. Udah besar-besar. Nah, ini kita potong lagi. Jadi dibuangin yang nggak produktif aja Tad. Jadi biar apa namanya? Biar maksimal lah. Jadi nutrisi gak dibuang. Nah, kayak ke bawah gini kita buang. Iya, ini ke bawah. Iya, ke bawah nih. Sisanya ke samping. Gitu, yang ke bawah kita buang. Jadi per 2-3 bulan itu harus cek. Harus, ya, harus cek. Makanya apa namanya? Harus dicek terus, Ustadz. Nah, yang ke bawah kita buang nih. Oh iya, ngangkat ya Pak. Ya, jadi ngangkat ya Ustadz ya. Ini ngurangin beban. Jadi ntar kalau misalnya udah ini lagi, rimbun lagi, turun lagi. Gitu. Nah, ini alhamdulillah kita pemupukannya Ustadz. Jadi apa namanya? Maksimal lah. Jadi hasilnya juga bagus. Nah, alhamdulillah kalau dulu tuh kita kalau pemupukan itu asal-asalan Tad. Jadi asal-asalannya gimana? Jadi gak ada ini, gak ada apa namanya? Gak ada ukuran. Gak ada ukuran. Alhamdulillah sekarang kita ketemu orang yang lebih ngerti, jadi dikasih tahu lah. Ada orang dari ini Pak Yayan ya tuh. Nah, dia yang dikasih tahu Tad. Jadi harus berapa mili, berapa ini gitu. Oh, jadi ini sahabat tani Pak Uban saat ini dari sekian banyak durian dilihat oleh yang ahlinya lah. MPK Pak Uban ya. Dari orang MPK. Dari orang MPK mensupport UGM Agrowisata dan memberikan masukan tentang pupuk, dan hal itu bisa kita pelajari, bisa kita ambil ilmunya dan kita gali dari Pak Uban. Alhamdulillah selama saya di sini beberapa hari ini, alhamdulillah beliau kasih banyak ilmu tentang pruning, tentang pupuk, dan tentang perkembangan durian dari buah, pohon, akar, dan yang lainnya. Gitu Pak Uban. Iya, gitu Ustaz. Ya, nah, ini kita belajar pruning ini. Nah, pruning Ustaz. Ya, biar ini apa namanya? Nutrisinya benar-benar masuk ke yang ini Ustaz. Kalau ini kan kalau gak dibuang nih sayang gitu Ustaz. Jadi nutrisinya kebagi. Yang mendingan kalau ini kita buang-buang yang nggak perlu kita buang. Yang apa namanya yang ini kan bagus nih Ustaz nih. Ini oh iya udah kuat. Kuat ya. Jadi sahabat tani, tadi saya jalan dari sono nih. Dari Bukit Sono. Terus ini diajak Pak Uban keliling nih sampai sini. Dari pohon-pohon durian beliau. Alhamdulillah. Lumayan capek. Tapi mantap, banyak ilmu yang kita dapat dari beliau. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan dan perkebunan UGM Agrowisata makin berkembang. Nah, amin. Nah, Pak Ustadz mau ini Cang Haji mau bikin durian di ini, bikin kebun di Citayam. Wah, amin. Nah, ini lagi kita pruning lagi sama Menggatau nih. Nah, kita kan yang tinggal di sini dia nih, Menggatau nih yang apa ngelola Pak Ustadz. Iya. Jadi yang pupuk, yang nyemprot dia nih, gitu. Jadi kalau nggak ketemu Pak Uban nih teman-teman, sahabat tani, ketika di sini Pak Uban tidak bisa ditemui, mungkin sibuk, bisa langsung ada Menggatau. Insya Allah jawabannya sama, nggak beda-beda. Iya. Nah gitu, jadi yang ini kita buang-buangin tuh, Tad. Yang nggak ini kan, jadi biar ini kena sinar matahari, Tad. Ini udah mulai ketutup ya Pak Uban ya? Ya mulai ketutup, ya? Mulai ketutup. Jadi kayak gini, ini tadi yang ini ada yang ke atas nih. Ini kita buangin, Tad. Yang ini dimnya ke sana aja. Nah, Tad. Ini yang ke bawah kita buang juga, yang ke atas kita buangin sampai masuk sinar matahari. Sampai sinar matahari kan. Kalau orang kan dia ini apa namanya, potong rambut lah, Ustadz, gitu. Biar seger. Biar segar. Nah, kita buangin Tad. Soal pruning ini Pak Uban ya, mempengaruhi ini buah Pak Uban.
Banyaknya buah nantinya. Ya kalau pruning itu bukan ini Tad. Jadi mempengaruhi nutrisi buat batang-batang. Batang-batang. Jadi gini, kalau pohon durian nggak dipruning, otomatis kan batangnya nggak jelas kemana-mana. Kemana-mana. Terus kalau ini buat apa namanya, ngehambat buat pemupukan juga. Misalnya pertumbuhan ini jadi terhambat gitu. Terhambat ya. Batang yang nantinya jadi tempat buah tumbuh. Ya biasanya kan kalau batang pohon itu nggak dipruning pasti lebih kecil-kecil lah Ustaz. Oh, ininya iya, batangnya. iya. Jadi kan kebanyakan batang, jadi si nutrisi habis ke daun, jadi ke daunnya kebuang. Jadi ke batang. Ini kayak ini kan Ustaz, ini besar-besar nih tuh. Nah ini kita pruning 3 bulan sekali. Jadi ini Gitu. sahabat tani, batang harus diusahakan optimal bisa besar karena nantinya dia akan membawa beban yang berat buat buah. Nah, gitu. beban durian maksudnya, bukan beban hidup. Bukan Ustaz kan jauh-jauh dari Citayam biar Jauh. pruning aja. Jauh ya Ustaz? Jauh, awan. Berapa jam ya Ustaz? 6 jam kayaknya. Waduh 6 jam deh. 6 jam. Ayo Ustaz, ini biar belajar motong dulu. Dia kan mau bertaninya di Citayam nih. Sebelum nanam durian dia harus belajar potong dulu. Jadi gitu Tapi teman-teman sahabat tani, kita boleh langsung praktek sama Pak Uban. Nih Tat. Untuk pruning tadi yang Pak Uban ajarin jangan terlalu rapet dahannya. Ya. Itu yang bawahnya Ini buang Pak dulu Uban, semua. saya pilihin kalau salah tegur Pak Uban. Ya, Tat. Terus yang ke bawah buangin Tat. Ke bawah terus. Ini Pak Uban? Ya, terus sama ini. Nah yang kecil-kecil ini nggak usah Tat. Nah ini udah gede itu. Ya. Nah ini Tat. Keras Tat. Nah ini Tat nih. Nah ini potong dari sini. Yang besarnya dari sini Tat. Nah dari sini. Yang besarnya yang besar potong, ya. Tuh. Yang besar potong. Ini potong juga Tat. Tuh, nah Tat. Lagi, nah gitu. Oh jadi terang ini Pak Uban terang. ya? Nah, ini Matahari masuk. Ya matahari masuk Tat. Jadi ntar batangnya ini besar Tat. Kalau udah di ini. Pak Uban ya? Ya ini potong juga Bapak, yang ini aja. Nih yang kecil, ini kecil, ini kecil Tat. Nah ini nih, ini yang gede Tat. Nah ini yang kesini atas dipotong Tat. Oh, ini ke atas. Ini ke atas ini, yang Dia ini potong, bisi. ya sebelah sininya. Keras ya Tat. Nah Tat. Ini Pak Yang Uban. ini, yang ini. Nah, Tat kan enak Tat tuh nih. Nah, ganteng ya Tat ininya. Oh jadi terang. Nah dia terang, Tat ininya kalau begini jadi nutrisinya nggak ke daun Tat. Ya ke sini ininya. Bisa ke bawah. Ya ke batangnya. Jadi kalau tadi kan sampai banyak nih udah kita buang-buangin, Ustad. Maaf. Nah, tadi kan di sini juga nih. Ini ngebuang ini juga tadi nih, apa ngabisin nutrisi. Oh, harusnya ke batang, utama ke sini kan. Oh, habis ke itu. Nutrisinya habis ke daun. Jadi gini sahabat-sahabat tani, kalau boleh saya sedikit ini menyimpulkan, ternyata ini kalau salah betulin ya Pak Uban ya. Salah satu hal yang sangat penting dalam pertumbuhan durian adalah pruning yang berkala dan teratur. Nah, gitu Pak Uban ya. Iya, betul. Jadi nggak sekali sudah gitu enggak. Memang harus dicek terus. 3 bulan sekali lah. Kalau nggak 2 bulan sekali dilihat dulu kalau apa namanya daunnya udah bagus, udah rimbun baru pruning lagi. Oh gitu. Nah, sambil apa namanya iniin batang dicek. Kira-kira kurang penyakitnya terus. Kalau kadang udah 3 bulan udah rimbun. Rimbun lagi. Iya. Ntar kalau kita ini 2 bulan sini rimbun lagi Tat. Jadi buangin lagi yang nggak perlu gitu. Jadi salah satu pertumbuhan durian yang baik adalah pruning yang tertib dan teratur gitu. Ya gitu ya. Cuma kita harus tahu pilih-pilih mana apa namanya batang yang lebih bagus. Ya, dipotong. Ya gitu Tat. Kalau ada yang jauh-jauh mau main boleh, kita ada penginapan juga Ustaz. Coba seadanya. Ya, alhamdulillah mantap banget villanya Pak Uban. Ini kita dari Jakarta berapa jam Ustaz? 6 jam ya? Dari Jakarta 6 jam. Dari Citayam bawa hitungannya 6 jam dah Pak Uban sampai sini. Tapi gini, sahabat tani kalau mau main ke sini, ntar udah ada buahnya Pak Ustaz. Oh, udah berbuah? Ya, yang lain kan, yang lainnya di bloknya udah ada yang berbuah nih. Pak Uban kalau berbuah ngicipin boleh nggak? Ya boleh datang lagi ke sini. Beneran? Iya, kalau udah yang mateng, boleh ke sini lagi Ustaz. Ngicipin satu teman-teman sahabat, ngicipin satu mobil. Oh gitu. Jadi kan yang lain udah ada yang di bloknya udah yang besar, udah yang kembang juga. Nah boleh lah ntar datang-datang kalau mau ini ntar datang udah ada hasil berbuahnya gitu Ustaz. Biar bisa lihat ngerasain. Belajar buahnya. Nah gitu. Belajar ngerasain durian. Icipin ini rasanya. Ya aku kan. Terima kasih
yang udah pada nonton channel apa UJM Argo Wisata. Yang belum subscribe, di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UJM Argo Wisata.